Bear flag pattern. Technical analysis. Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Analis teknikal dan pengalaman trader menempatkan pola flag atau bendera sebagai pola paling favorit. Pola ini merupakan bagian dari pola kelanjutan tren, dan bear flag adalah kelanjutan pola bearish. Kita bisa melihat formasi bearish flag ini terbentuk dan kemudian memiliki kesempatan untuk melakukan trading setelahnya dan berpeluang mengambil keuntungan. Bendera terbalik ini adalah gambaran referensi dari pola bear flag. Penting untuk dipahami bahwa dalam hal ini, pola harga memiliki dua bagian, yaitu tiang dan bendera. Pertama, tiang memiliki tren bullish atau bearish yang ditentukan oleh arah tiang, dan tiang memiliki bagian atas dan bagian bawah. Dalam hal ini tiangnya mengarah ke bawah dan itu berarti bearish. Bendera atau persegi panjang itu sendiri adalah bagian kedua dan kita akan melihat bahwa bendera tersebut terbentuk dari garis persegi panjang yang paralel atau hampir paralel, di mana polanya netral atau tidak memiliki arah, di mana bendera itu melekat sebagai satu bagian dengan tiang. Itulah mengapa pola harga terdiri dari dua bagian yang merupakan satu kesatuan. Dengan kata lain, tidak ada pola tanpa tiang dan bendera. Oleh karena itu, satu-satunya aturan tentang trading bear flag adalah setiap bendera harus memiliki tiang. Jika kita sudah mempelajari tampilan pola flag dan mampu memahami karakteristiknya, maka pada dasarnya semua trader bisa menemukan pola flag ini, bullish atau bearish, pada suatu chart di semua instrumen market. Di semua rentang waktu, semua rentang harga, seringkali terjadi, sangat bisa diandalkan serta sangat mudah ditemukan. Kali ini kita akan fokus sepenuhnya pada pola bear flag di mana pola ini mengarah pada kelanjutan dari pergerakan tren bearish. Mungkin kita tidak bisa menemukan pola yang sempurna, kita akan melihat aksinya sebagaimana adanya. Kita perlu memperhatikan bar demi bar terungkap, dan hal pertama yang harus kita pahami adalah di mana titik referensinya. Titik referensi kita di sini adalah gerakan bearish. Harga akan bolak-balik antara support dan resistance. Kecenderungannya harga terus mencoba menembus supportnya. Setelah harga mendapat tekanan atau impulsif yang kuat, terlihat dari kuatnya harga dan volume, barulah kemudian kita mendapatkan tembusan support yang signifikan. Di sini kita telah mendapatkan bentukan tiang yang berasal dari tembusan tadi. Rentetan bar menurun yang cenderung lebih cepat dan panjang, dari basis atas hingga ke bawah atau swing low. Semakin cepat dan panjang maka akan semakin bagus tiangnya, didukung oleh pergerakan harga dan volume yang sesuai. Tentunya kita akan melihat bahwa tiang ini memiliki kemiringan, tiang ini akan selalu memiliki kemiringan terhadap harga. Setelah terjadi bentukan tiang miring tadi, maka kita akan melihat beberapa pergerakan dari swing low yang dilawan oleh gerakan sedikit rebound ke swing high. Di sini kita melihat beberapa poin baik swing low maupun swing high sehingga kita bisa melihat pola support dan resistance-nya. Dengan demikian kita telah mendapatkan tiang yang terdiri dari bagian atas dan bagian bawah. Lalu kita juga mulai menemukan struktur persegi panjang atau paralel yang mirip bendera. Pada bagian bendera tersebut terjadi periode konsolidasi atau bisa dianggap istirahat setelah tren tembusan panjang sebelumnya. Bentuk bendera tersebut mungkin tidak sempurna dan cenderung miring. Bentuk bendera akan menjadi hal penting. Intinya adalah apakah pola itu akan mempertahankan struktur yang paralel atau hampir paralel, yang berarti ada upaya yang kurang lebih seimbang dalam pergerakan harga pada setiap ayunan terkait support dan resistance.
Kita mencari parameter yang jelas dengan aspek kemiringan bendera dapat dilihat sebagai nuansa. Kemiringan dan bendera tersebut tentunya terstruktur bagus dan terlihat melawan gerakan bearish. Penting bagi kita untuk menyadari salah satu manfaat dari trading pola harga, yaitu bahwa kita dapat menetapkan beberapa target berdasarkan pola itu sendiri tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Dengan demikian, tujuan kita di dalam bearish flag adalah agar kita dapat mengambil apa yang kita sebut sebagai pengukuran gerakan. Dalam hal ini kita akan mengukur panjang tiang awal. Jadi, inilah pengukuran yang akan kita gunakan. Kita akan mencari pola ini untuk menjadi sinyal yang bagus untuk kelanjutan tren, sehingga kita akan menduplikasi panjang tiang awal untuk menjadi panjang tiang kedua yang dibentuk kemudian. Kita akan mengantisipasi bentukan tiang kedua. Apa yang kita butuhkan adalah lonjakan volume dan harga yang baru dengan cara yang sama seperti kita mendapatkan tiang pertama. Kita perlu mengkonfirmasi bahwa bears tetap memegang kendali setelah sedikit jeda konsolidasi. Kita membutuhkan indikasi penguatan volume dan atau harga di mana support tidak mampu menahan harga lebih lanjut. Dan kita perhatikan tiang baru akan terbentuk, akan terulang lagi di mana harga menerobos support dengan pergerakan harga dan volume yang kuat. Bears pun menegas dan mengkonfirmasi pembentukan tiang kedua. Target kita dari bentukan tiang kedua adalah dengan menduplikasi tiang pertama. Dari sudut pandang trading agresif versus konservatif, maka analisis teknikal konservatif perlu menunggu tembusan garis, menunggu tembusan pada support sebelum kita memulai trading. Artinya posisi jual kita agak lebih rendah di dekat support. Sedang trading agresif memiliki dua pilihan lain. Kita bisa mengambil posisi jual pada setiap gerakan dekat garis resistance-nya. Rekomendasinya setidaknya menunggu beberapa poin terbentuk, yang berarti 1 atau 2 swing high sebelum melakukan posisi jual. Di sini posisi jual kita memang lebih tinggi. Opsi lainnya adalah menunggu harga untuk gagal mendekati resistance-nya. Bisa jadi posisinya adalah di tengah-tengah antara support dan resistance. Artinya, posisi jual ini lebih rendah dari strategi agresif pertama tadi, namun masih lebih tinggi dari pilihan konservatif. Strategi yang biasa dilakukan trader adalah trading konservatif, di mana konfirmasi menjadi aturan utama. Dengan demikian, semua tahapan pola telah terungkap, yaitu pembentukan tiang, lalu bendera atau periode konsolidasi, dan terakhir kita mendapatkan pola kelanjutan bearish yang mantap. Mari kita simpulkan. Kita harus pahami bahwa aspek dari bear flag adalah: pertama, kita harus memahami karakteristik yang paling penting dari tiang bearish, yaitu tembusan kuat volume dan harga. Kedua, bagian konsolidasi atau bendera, terjadi jeda atau balikan sementara yang pendek, menjadi garis paralel atau hampir paralel dari support resistance dan cenderung miring. Ketiga, adalah tembusan bawah yang memicu kejatuhan harga didukung tekanan kuat harga dan volume. Lalu yang terakhir, kita perlu mengukur pergerakan dengan menggunakan tarikan tiang dan tembusan sehingga kita bisa mengukur potensi targetnya.
Berikut adalah contoh dari pola bear flag yang cukup menarik. Kita lihat diawali dari lonjakan harga dan lalu berbalik didukung tembusan triangle atau zigzag. Lalu terjadi gerakan yang membentuk tiang, dan dilanjutkan dengan rebound berupa bendera. Lalu terjadi tembusan kuat dan terjadi kelanjutan bearish kembali. Di sini kita melihat struktur, kesesuaian gerakan volume dan harga yang kuat. Kemudian kita lihat lagi contoh kedua. Tentunya ini sering terjadi di berbagai market atau instrumen yang berbeda. Dan bahkan ini bisa terjadi berkelanjutan pada satu instrumen di satu waktu yang berurutan langsung. Kita lihat terjadi beberapa pola bear flag sekaligus pada chart ini, terlihat sangat menarik, di mana pengukuran tiang cenderung sama tingginya, tentunya dengan pergerakan volume yang kuat.